Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi tidak kurang suatu apapun. Para pemirsa sekalian, dalam kesempatan terdahulu kita sudah membahas satu naskah yang ditulis oleh Ki Darso Sawiko. Naskah itu adalah naskah Serat Kondo Cetho. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah mengupas pupuh pertama tembang sinom, mulai dari pode yang pertama sampai pode yang ke-11. Dalam pupuh pertama sampai ke-11 kemarin, setidaknya kita sudah mempelajari bahwa untuk bisa mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan, untuk bisa mendapatkan keselamatan, maka setidaknya manusia itu harus mengikuti 4 perkara. Dan 4 perkara ini merupakan tataran pendakian spiritual yang ada dalam tasawuf. Jadi keempat hal itu atau keempat perkara itu diantaranya yang pertama adalah syariat, kemudian yang kedua adalah tarekat, kemudian yang ketiga adalah hakikat, dan yang keempat adalah makrifat. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba untuk melanjutkan pembicaraan kita. Kita akan mulai mengupas pode ke-12 sampai pode ke-16. Jadi kupasan mulai dari pode ke-12 ini nanti berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan syariat. Jadi bagaimana pandangan dari Ki Darso Sawiko terhadap keberadaan syariat itu sendiri. Nah, para pemirsa sekalian, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Para pemirsa yang budiman, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mulai pembacaan naskah Serat Kondo Cetho ini mulai dari pode yang ke-12. Masih berada dalam tembang sino. Jadi dalam pode atau bait ke-12 di sana dikatakan mongkang jeneng sarengat kalumrahaning wong ngawurip kudu nganggo tata cara anyingkiri lara pati srana hangati-ati murih slamete awakmu, ojo keset setiar nyambut gawe golek duit. Kajabata yen wis jempo arep ngopo. Saya akan langsung mengartikan makna yang terkandung dalam bait ke-12 ini. Adapun yang dimaksud dengan syariat, itu adalah kewajaran bagi manusia yang hidup. Harus menggunakan tata cara. Berusaha untuk menghindari sakit dan kematian dengan cara berhati-hati agar badanmu bisa mendapatkan keselamatan. Jangan malas untuk berikhtiar, bekerja untuk memperoleh harta atau uang. Kecuali kamu sudah jompo atau kamu sudah tua, maka apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang tua? Jadi di sini, kalau kita melihat pada bait ke-12 ini, rupanya Ki Darso Sawiko memaknai bahwa yang dimaksud dengan syariat itu berkaitan dengan sesuatu yang wajar bagi kehidupan. Dan di bagian awal ini, Ki Darso Sawiko menyebutkan bahwa syariat itu berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan kehati-hatian untuk menjalani kehidupan. Jadi manusia harus menjalani hidup secara hati-hati, mereka harus memperoleh penghidupan yang layak. Dan untuk itu maka manusia harus bekerja. Jadi bekerja itu merupakan kehormatan diri, dan menjaga kehormatan diri merupakan bagian dari syariat itu sendiri. Kemudian di bait yang ke-13 kita lanjutkan. Ning nadyan nyambut gaweo, duga-duga ojo lali. Banjur orang rekso awak, jalaran kalingan milik. Selak kanggo nuruti, nyang kareping hawa nepsu. Sio-sio nyang awak, jer kesandung suker sakit, bebantenmu entek kanggo tuku tombo. Jadi pada bait yang ke-13 ini, Ki Darso Sawiko mengingatkan bahwa ketika kita sudah bekerja, maka pertimbangan jangan sampai dilupakan. Kita tetap harus memelihara jasmani kita. Jangan karena kita memiliki motif tertentu, kita punya cita-cita tertentu, kita punya kehendak tertentu, kita justru kemudian terjebak menuruti hawa nafsu, maka kita kemudian menyia-nyiakan jasmani kita. Sehingga ketika kita kemudian mendapatkan kesukaran atau sakit, maka harta yang kita miliki justru habis kita gunakan untuk memperoleh pengobatan.
Jadi pada bagian ini, Ki Darso Sawego mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita bekerja, jadi pekerjaan yang kita miliki dalam rangka untuk menjaga kehormatan kita, itu harus kita laksanakan sekedarnya. Dalam artian, kita tetap harus memikirkan jasmani kita. Karena jasmani ini adalah penopang dari jiwa kita. Nah, para pemirsa sekalian, berikutnya kita lanjutkan pada bait yang ke-14. Mula kudu duga kira, sak godak gaduk ing pikir, waton tetep orang ndeleo. Orang lirwakake wajib, pametu oke sidik. Gumantung ono awakmu, anggere bisa nata sak undo sak bilik-bilik, gede cilik padha wae ora beda. Karena itu maka pertimbangan harus digunakan. Sebisa-bisanya kita harus berusaha untuk memikirkan hal itu. Asal kita tidak terlena, kita tetap bertanggung jawab atas kewajiban kita. Pendapatan banyak atau sedikit, itu tergantung pada dirimu. Asal kita bisa menata, maka meskipun itu sedikit atau hanya beberapa bagian, maka besar atau kecil tidak ada perbedaan. Ini adalah bait ke-14. Jadi pada bagian bait ke-14 itu, jadi berapapun penghasilan yang kita miliki, maka penghasilan itu ketika ditata sedemikian rupa, kita bisa mengatur pendapatan yang kita miliki, maka akan bisa kita gunakan untuk menunjang penghidupan kita. Di sini, Ki Darso Sawego menekankan bahwa besar kecilnya harta itu tidak boleh berpengaruh terlalu banyak terhadap kehidupan kita. Kemerdekaan dari jiwa kita tetap harus ada dalam diri kita. Jadi kalau kita melihat gitu ya, pemaknaan dari kata syariat itu sendiri dalam naskah ini sampai bait ke-14. Jadi di sana berkaitan secara erat dengan keberadaan konsep zuhud yang ada dalam tasawuf. Jadi memang sejak awal kalau kita membaca isi kandungan dari naskah ini, gaya pembicaraan dari Ki Darso Sawego dalam Serat Kondo Cetha ini memang memiliki corak tasawuf yang sangat kental. Jadi, manusia tidak boleh terikat dengan banyak atau sedikitnya harta. Karena kemampuan kita dalam mengatur harta ini sangat penting dalam menunjang kehidupan kita. Hal ini kemudian dijelaskan dalam bait selanjutnya, yaitu bait ke-15. Blonjo 100 rupiah, yen tadahmu kok gedeni, nganti luweh saka blonjo, ora wurung mesti meringis. Banjur dikosok balik, nadian setali belanjamu, anggere kue bisa butuhmu cukup rong ketip. Mesti menang karo sing 100 rupiah. Jadi di sini, Ki Darso Sawego kemudian mengungkapkan, jika pendapatan atau gaji yang kalian miliki adalah 100 rupiah. Nah, barangkali kalau kita menggunakan konteks zaman sekarang, 100 rupiah ini adalah jumlah yang kecil sekali. Tapi 100 rupiah pada tahun 1960-an, pada saat buku ini ditulis, pada saat naskah ini dikarang oleh Ki Darso Sawego, itu adalah jumlah yang cukup banyak. Sekitar tahun 1960-an, 1 rupiah itu senilai 100 sen atau sama dengan 10 ketip. Oleh karena itu, maka gaji atau belanja atau pendapatan sebanyak 100 rupiah itu sama dengan 10.000 sen. Dan 10.000 sen itu sama dengan 1.000 ketip. Jadi di sini ada perbandingan yang kemudian dilakukan oleh Ki Darso Sawego. Jadi jika kita memiliki belanja sebanyak 100 rupiah, tetapi jika makan kita itu lebih besar dibandingkan pendapatan yang kita miliki, nganti luweh saka blonjo, jadi melebihi banyaknya pendapatan yang kita miliki, maka kita pasti akan meringis. Oleh karena itu, maka harus dikosok balik. Maka kita harus melihat sebaliknya. Meskipun belanja kita hanya 1 tali, jadi 1 tali itu senilai 25 sen. Jika kita bisa, kebutuhan kita hanya sekitar 2 ketip. Jadi 1 ketip itu sekitar 10 sen. Karena itu maka 2 ketip itu sekitar 20 sen. Jadi belanja kita hanya sekitar 20 sen. Mesti menang karo sing 100 rupiah. Maka pasti kita akan menang dibandingkan mereka yang belanjanya 100 rupiah. Jadi pengeluarannya sekitar 100 rupiah. Ini adalah bait ke-15. Jadi pada bait ke-14 sampai ke-15 ini kita melihat meskipun cara pandang yang digunakan oleh Ki Darso Sawego itu adalah cara pandang tasawuf, di dalamnya itu mengandung nilai yang berkaitan dengan konsep zuhud, tetapi Ki Darso Sawego
dalam kedua bait ini menekankan pentingnya pola pengaturan keuangan dalam rumah tangga atau pola pengaturan keuangan secara pribadi. Dengan melakukan manajemen yang tepat terhadap sumber daya yang kita miliki, termasuk uang di dalamnya, maka kita bisa mengendalikan kehidupan kita bisa memperoleh kebahagiaan tanpa tergantung sedikit atau banyaknya jumlah pendapatan yang kita miliki. Jadi meskipun gitu ya, kita memahami betul bahwa semakin banyak harta yang kita miliki, tentu kita akan memiliki kesempatan yang lebih besar. Tetapi beliau berusaha untuk membangun pondasi yang paling dasar, bahwa banyak sedikitnya harta itu tidak menentukan kebahagiaan. Banyak sedikitnya harta itu akan bisa memperoleh sesuatu yang hampir sama, tergantung pada pola manajemen yang kita laksanakan untuk mengaturnya. Kemudian kita lanjutkan pada bait yang ke-16. Dalam bait ke-16 ini kemudian Ki Darso Sawego itu mengungkapkan kenyataan bahwa tentu saja berbeda orang yang berbelanja hanya 2 ketip dengan orang yang memiliki belanja sampai 100 rupiah. Jadi di sana kemudian diungkapkan dalam bait ke-16 ini, mung kalah wah nanging kapenak ing ati kowe mesti menang penak. Jabato yen ngati-ati belanjane 100 repis. Dasar tatanane bagus, lah ya kuwi tulodo. Wose bae akeh sithik, kacukupe saka duga lan prayoga. Jadi di bait yang ke-16 ini Ki Darso Sawego kemudian mengungkapkan, kalau kita kemudian hidup dengan cara hemat semacam itu, atau kita melaksanakan kezuhudan dalam kehidupan kita, kekalahan kita dari orang lain itu adalah kekalahan berupa wah. Jadi gengsi. Orang lain terlihat lebih bergengsi dibandingkan diri kita. Tetapi kalau dilihat dari kenyamanan hati, kowe mesti menang penak. Jadi kamu pasti menang enak. Meskipun mereka punya jabatan. Meskipun demikian. Jadi kalau kita hati-hati, jadi belanja kita misalnya 100 rupiah. Jika cara kita mengelola uang yang kita miliki bagus, maka itu adalah teladan yang baik. Intinya, jadi banyak atau sedikit, atau cukup atau tidak cukup, itu tergantung pada pertimbangan dan kewaspadaan yang kita miliki. Pada bagian bait ke-16 ini, Ki Darso Sawego berusaha untuk mengingatkan kita bahwa kemampuan kita manajemen uang itulah yang bisa menenteramkan hati kita, bisa mendatangkan keberuntungan dalam diri kita. Jadi, kita bisa menjalani kehidupan yang enak hanya dengan belanja yang sedikit, hanya dengan menggunakan pendapatan sedikit yang kita miliki. Caranya terletak pada pola pengaturan keuangan yang kita laksanakan. Jadi, ini adalah petuah yang berasal dari Ki Darso Sawego, dan petuah ini saya kira sangat penting bagi kita. Mengingat hari ini kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan materi. Kita hidup dalam masyarakat yang sudah terjangkiti oleh paham materialisme, di mana segala sesuatu diukur dengan menggunakan uang, segala sesuatu diukur dengan menggunakan materi. Tentu saja pandangan yang dimiliki oleh Ki Darso Sawego ini adalah pandangan yang unik. Kenapa demikian? Tentu berbeda gitu ya. Kita memiliki belanja 2 tali atau 2 repis dengan belanja 100 sen atau 100 rupiah gitu ya. Kita memiliki belanja 2 repis dengan kita memiliki belanja 100 sen. Tetapi bagi orang yang mampu menimbang-nimbang hatinya, mereka memiliki kewaspadaan dalam dirinya, maka itu hanya persoalan manajemen belaka. Jadi dengan banyak atau sedikitnya uang, maka hati kita tidak akan terlalu berpengaruh. Harta itu hanya berada di tangan kita dan tidak akan menjangkiti jiwa yang ada dalam diri kita. Demikian pelajaran yang hari ini bisa kita petik dari Serat Kondo Cetha yang ditulis oleh Ki Darso Sawego. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat terbaik bagi kehidupan kita dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan dunia dan sekaligus akhirat. Para pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.